Karina. Itu harus sama. dalam jadi tidak bisa jawab kepala dikenal. Salam, yang punya wilayah datang, yang punya wilayah. Waalaikumsalam. Ada PKK, ada Punya wilayah. Punya wilayah. Wilayah datang, yang punya wilayah. Terima. semuanya. Dan komunikasikan, saya himbau pada para PRT, RW, ketika sudah selesai, dia yang dihimbau untuk berjalan keluar. Dalam kegiatannya, informasi kembali. Banyak yang bertanya, dan berdirinya masjid di bawah statusnya apa? Nah itu harus jelas di situ. Karena ini wakaf hibah berapa meter dalam Yang punya wilayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar ekonomi umat di negara kita itu, jadi orang beli ke warung-warung kita, di UKM digerakkan semua UKM. Oleh karena itu, kenapa Polres menyelenggarakan pasar hanya dicoba 1 bulan sekali? Itu untuk membangkitkan ekonomi umat di lingkungannya, agar ekonomi umat kita itu bangkit di Kelurahan Malagasar. Anak yatim, peduli umat, peduli kepada umat, dan satu kesatuan. Di era saat itu di masjid Khairul Al-Khoriyah, betul Al-Khoriyah. Itu ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Yang saya bingung kan, baru sampai kelurahan. Saya jalan kaki, ya, masuk ke sini. Ternyata di sini naik motor dikunci. Yang di Masjid Al Hidayah, kan biasa masuk ke situ tuh, itu dikunci, balik lagi. Bukan, sehingga untuk sangat ini. Pengumuman yang terakhir, besok Sabtu ada di masjid, ya, Masjid Muhajirin di Malaka, Hidayah, Taufiqul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Bakomas sambutannya, kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Azam Siti MSD dengan tema Berita Dusta. Saya kepada Ustadz Muhammad Azam, kami persilakan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama adalah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ya, kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah untuk hidup, yang pada saat yang sama sebagian mereka yang tadi malam tidur bersama-sama juga dengan kita bisa jadi hari ini per pagi ini tidak kembali hidup, karena ada ruh yang tidak Allah kembalikan ke dalam jasad. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra. Jadi ada yang ruhnya Allah yumsik, Allah tahan, tidak dikembalikan ke dalam jasad, maka pagi harinya tidak bangun lagi, Pak.
Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kita baru saja mendapatkan satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh berjamaah, maka hari itu Allah akan jaminkan semua urusannya. Dia berada dalam jaminan Allah, dia berada dalam tanggungan Allah, dia berada dalam perlindungan Allah. Syaratnya salat subuh berjamaah di masjid. Yang ketiga, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Paling tidak subuh hari ini menjadi pertanda bahwa Allah melepaskan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Karena salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dan kita bersyukur, alhamdulillah Allah tiadakan sifat-sifat kemunafikan dari dalam hati kita. Yang keempat, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada kita. Sebab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Siapa yang menunaikan salat pada dua waktu yang dingin pasti masuk surga. Al-Imam Al-Khattabi kemudian menjelaskan dua waktu yang dingin yang dimaksud adalah waktu asar dan waktu subuh. Kenapa waktu asar dan waktu subuh? Karena keduanya adalah perpindahan suhu dari mulai panasnya matahari siang di waktu asar, kemudian menuju awal mula dinginnya waktu malam. Begitu juga waktu subuh ini, akhir dinginnya waktu malam menuju awal panasnya waktu siang. Dan alhamdulillah kita sudah tunaikan itu. Mudah-mudahan Allah juga jaminkan syurga kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang istiqamah, dan mudah-mudahan kita sebagai bagian dari umat yang dianggap oleh beliau sebagai umatnya. Bukan hanya kita mengaku beliau sebagai nabi kita, bukan hanya kita mengaku beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau juga sebagai utusan dan nabinya mengakui kita sebagai umatnya kelak di hari kiamat. Dibuktikan dengan beliau sudi kiranya memberikan syafaatnya kepada kita semua, karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat saat itu kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Salah satu yang diizinkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah memuliakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu yang kami muliakan para guru, para asatidzah, para alim ulama, para kiai yang hadir, para hujjaj, para hajjat, para ketua DKM, para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan ketua LMK, dan seluruhnya yang hadir dari unsur sipil ataupun militernya, dari unsur masjid atau yang di luar masjid, semua yang tanpa terkecuali, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syuruknya jam 5:24 berarti 4 menit lagi kita ini ya. Baik, tambah 15 menit ya, sekitar 20 menit. Saya minta izin menyampaikan satu ayat saja. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada sebuah surat namanya surat An-Nur. Surat yang artinya adalah cahaya. Nur ini bentuknya mufrad, tunggal, karena cahaya itu sejatinya bersumber dari sesuatu yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk jamaknya adalah Anwar ya, Nur bentuk jamaknya Anwar ya. Anwar ini bukan singkatan anak warung ya. Anwar ya, jamak dari Nur. Dan kita tidak akan dapati dalam Al-Quran satu kata pun kalau disifati dengan cahaya bentuknya adalah Anwar. Selalu bentuknya adalah Nur ya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Yahdillahu linurihi man yasha. Nurun ala nur ya. Selalu bentuknya adalah tunggal. Tetapi cahaya yang tunggal itu di dalam Al-Quran
Al-Quran surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 Allah turunkan, ceritanya adalah tentang orang-orang yang berusaha memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Sehingga ada orang-orang yang memang berusaha untuk terus-menerus memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 20, dengan upaya mereka irtalaqawnahu bi'alsinat, dengan lisan-lisan mereka, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Apa yang mereka lontarkan? Yang mereka lontarkan adalah berita-berita dusta. Di dalam ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sebuah pernyataan yang sangat mengerikan sebenarnya bagi kita. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah tegaskan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya akan senantiasa ada orang-orang yang membawa al-ifki, berita dusta. Akan senantiasa ada dari dulu sampai akhir masa. Walaupun kisah ceritanya adalah kisah tentang berita dusta yang disebarluaskan berkaitan dengan kehormatan Sayyidatuna dan Ummuna, ibu kita. Karena istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, ibu bagi semua orang beriman. Berita dusta itu dikaitkan, dilemparkan untuk menjatuhkan marwah secara personal kepada istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah, tapi sejatinya dan hakikatnya adalah berita dusta itu untuk merontohkan atau meruntuhkan marwah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai simpul umat Islam saat itu. Sebagai tokoh sentral umat Islam saat itu, sebagai tokoh yang kemudian mendapatkan amanah tampuk kepemimpinan di kota Madinah saat itu, sebagai tokoh yang kemudian disegani bukan hanya oleh kawan tapi juga oleh lawan. Maka tidak ada cara lain ketika kemudian agresi berupa fisik gagal sedemikian rupa, karena ayat ini turun di tahun 6 Hijriah, tentu setelah perang Badar, tentu setelah perang Uhud, tentu setelah perang Ahzab, perang koalisi besar melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, 12.000 di melawan kurang lebih 4.000 pasukan. Ya. Maka setelah peperangan fisik gagal mereka dapatkan itu, maka tidak ada cara lain, kesempatan itu hadir, satu peristiwa yang akhirnya mereka menggunakan peristiwa itu sebagai serangan yang disebut oleh para ulama sebagai al-ghazawat al-ma'nawiyah, serangan fisik atau perang mental, atau kita menyebutnya dengan perang urat saraf. Celakanya adalah mereka yang membawa ifk. Al-ifku bukan hanya dusta, karena dusta bisa digunakan dengan kata-kata al-kidhbu, kadzaba yakdzibu kidhban, kidhb. Tetapi dalam ayat ini yang menarik kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan pilihan katanya adalah al-ifk. Karena al-ifk akar katanya dari al-afku, alif fa kaf. Artinya apa? Memutarbalikkan sesuatu. Jadi orang baik dituduh tidak baik. Orang yang selalu terjaga kehormatannya dituduh orang yang menodai kehormatan dirinya sendiri. Orang yang kemudian jujur dikatakan sebagai pendusta. Orang yang dikatakan sebenarnya amanah kemudian diputarbalikkan, dijadikan seolah-olah khianat. Orang yang menepati janji dikatakan orang yang kemudian mendurhakai janji. Orang baik dikatakan orang buruk, dan seterusnya. Ketika ini kemudian datang, ayat ini kemudian kata para ulama diartikan sebagai ayat, kalau ayat kisah dalam Al-Quran, sejatinya kisah itu maknanya adalah akan terus berulang sampai akhir zaman. Ayat-ayat kisah dalam Al-Quran, salah satu maknanya kenapa dihadirkan adalah karena peristiwa itu akan terus berlangsung walaupun tokoh-tokohnya berbeda. Maka dalam ayat ini Allah tidak sebutkan siapa namanya. Lihatlah bagaimana kisah tentang dua orang yang saling bunuh, anak Nabiullah Adam. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27, Allah tidak sebutkan siapa nama dua anak Nabi Adam. Kenapa? Karena peristiwa bunuh-bunuh antar saudara akan terus ada sampai akhir zaman. Lihatlah tentang kisah Ashabul Fil.
Allah tidak sebutkan siapa namanya, walaupun dalam tafsir disebutkan sebagai Abraha. Tapi artinya apa? Sampai kapanpun akan ada orang yang senantiasa ingin merusak fondasi-fondasi beragama kaum muslimin yang saat itu simbolisasinya adalah Ka'bah. Tentang kisah misalnya Qarun, Allah sebutkan namanya. Tentang Fir'aun, Allah sebutkan namanya. Tentang Haman, Allah sebutkan namanya. Kalau sudah disebutkan namanya, berarti memang kedurhakannya sudah, orang bilang apa, kelampau batas. Tapi selama tidak disebutkan namanya, peristiwanya menjadi pokok pembelajaran dan pokok permasalahan. Begitu juga dalam ayat ini. Artinya apa? Orang-orang yang akan membawa berita dusta sampai kapanpun akan senantiasa ada. Siapa mereka? Allah katakan adalah usbah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Usbah dalam bahasa Arab itu artinya satu kelompok yang jumlahnya antara 10 sampai 40. Dan mereka bersatu, mereka menjadi satu satuan yang tugasnya sama. Maka satuan tugas, apa singkatannya? Ya. Satuan tugas singkatannya apa? Dan ini memang terjemahan daripada kata usbah. Mereka sebuah satuan yang punya tugas yang sama dan hanya dikendalikan oleh satu orang. Jadi apa yang diinstruksikan oleh satu orang, itulah yang kemudian dilaksanakan oleh semuanya. Itulah definisi usbah. Walaupun dalam tafsir Ibnu Katsir, usbah ditafsirkan sebagai jamaah, tapi sejatinya dia bukan jamaah. Dia berbeda. Dia satu kesatuan yang utuh, hanya menjalankan satu instruksi dari satu komando saja. Itulah definisi usbah. Dan celakanya usbah itu minkum. Dari siapa? Dari kita juga. Dari sesama orang beriman. Kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW pulang dan selesai dari perang Bani Mustaliq. Ya, kemudian pulang, saat itu istri yang mendapatkan kocokan undiannya adalah Siti Aisyah. Ya, beliau yang berangkat bersama Nabi menemani perang itu. Ketika pulang, maka Siti Aisyah, semua rombongan sedang beristirahat. Ya, sedang beristirahat di satu malam. Kemudian beliau sempat keluar dari tendanya itu, dari kerandanya itu, untuk menunaikan hajatnya. Nah, setelah menunaikan hajat selesai, beliau kembali lagi ke kerandanya dan beliau lamasa sadrahu, beliau pegang dadanya ini, kok kalung saya nggak ada, ya, akdunnya itu tidak ada. Kemudian beliau balik lagi ke tempat beliau menyelesaikan hajatnya. Dicari-cari, maka kemudian pasukan ini meninggalkan. Sebab apa? Sebab mereka menduga pertama Siti Aisyah sudah di dalam, dan kedua kata Siti Aisyah, beratku kan kecil, aku ini orang yang kurus, aku tidak punya daging lah kasarnya begitu. Ya. Aku tidak punya, bukan orang yang gemuk, sehingga mereka menyangka saking ringannya aku sudah di dalam. Maka qadarullah tertinggallah oleh barisan. Kemudian beliau sempat menyusul, tapi tidak sempat tersusul. Dan akhirnya kembali ke tempat pertama kali beliau menyelesaikan hajatnya. Kemudian beliau tertidur saking keletihannya. Saat tertidur itu ada salah seorang sahabat Nabi yang memang diamanahkan. Fungsinya dua. Pertama adalah memastikan tidak ada pasukan musuh yang menyergap dari belakang atau menyusul. Yang kedua adalah memastikan kalau ada pasukan kaum muslimin yang tertinggal atau ada barang-barang yang tercecer. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang termasuk kepercayaan Rasulullah SAW, yaitu Safwan ibn Mu'attal. Safwan bin Mu'attal, ya As-Sulami Ad-Dhahwani. Kemudian ketika mendapati ada bayangan hitam sedang seperti manusia sedang tertidur, dan mendapati saat itu Siti Aisyah sedang dilepas niqabnya, penutup mukanya, maka kemudian beliau hanya mengeluarkan satu kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba Siti Aisyah terbangun, ya, dan lihat ada laki-laki lain selain suaminya, maka beliau langsung menutup hijab. Dan saat itu ayat hijab sudah turun. Ya, sebelum itu ayat hijab sudah turun. Maka beliau tutup hijabnya. Dan tidak ada satupun kata-kata Siti Aisyah yang diungkapkan oleh Safwan kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu saja. Kemudian Siti Aisyah dipersilakan naik untanya. Safwan kemudian menarik tali kekang untanya dan digiring untuk menyusul pasukan. Sampai siang hari. Ya, sampai siang hari tibalah di satu tempat disebut sebagai Nahr Zahira
Disitulah semua kaum muslimin yang ikut perang sedang beristirahat sebelum masuk kota Madinah. Tidak jauh jaraknya dari kota Madinah. Nah, pada saat itu pimpinan Satgas khusus kaum munafikin namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada dalam pasukan, Pak. Ikut perang, Pak. Ya. Maka Allah katakan minkum, ada di antara kalian ikut kajian bareng-bareng, sholat subuhnya bareng-bareng, ya, puasanya bareng-bareng, hajinya satu rombongan, ya, travelnya juga sama, ya. Kemudian apa lagi? Ya, kajian subuhnya juga bareng-bareng bersama kita. Usbahnya itu ada bersama kalian, kata Allah. Selalu ada di antara kalian. Itu yang paling susah. Karena kalau orang di luar barisan dia tidak termasuk kaum muslimin, enak melihatnya, enak kemudian mengkategorisasikannya, enak kemudian memisahkan dirinya, enak mengenalinya. Tapi yang susah, usbah ini dari kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa akan ada. Luar biasa. Satu pengendalinya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa lontaran kalimatnya? Cuman komentar. Dia katakan, lihatlah, Sofwan bin Mu'attal, sahabat kepercayaan Nabi, datang bersama dengan istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah. Dari malam tidak ada dan baru ada di pagi harinya. Kalau gitu semalaman ngapain? Kita patut menduga bahwa Sofwan tidak akan selamat dari Aisyah, Aisyah tidak akan selamat dari Sofwan. Karena Sofwan sahabat Nabi yang ganteng luar biasa, Siti Aisyah adalah istri Nabi SAW yang cantik, ini luar biasa. Keduanya tidak akan selamat. Maka kata-kata ini sebagai pemicu dan pemantik yang tersebar luaskan hanya dengan satu komentar. Masa iya sih? Kok bisa begitu ya? Nggak nyangka ya. Nah ini ya, kata-kata nggak nyangka ya. Apa iya? Apa mungkin? Semua kata-kata, sehingga kemudian Allah katakan ittalaqawna bi alsinah, lisan-lisan yang ikut mengomentari sesuatu, kemudian menyebabkan semua kata-kata itu menjadi masuk fi adhanil muslimin, kata Ibnu Katsir, dalam benak dan dalam persepsi kaum muslimin. Jadi yang dibentuk pertama kali dari berita dusta adalah persepsi. Bagaimana kemudian menanamkan sebuah anggapan, dugaan, bagaimana menanamkan kemudian prasangka yang sebenarnya tidak pantas kita masukkan ke dalam hak sebagai seorang muslim, saudara-saudara kita yang lain. Dan itu, subhanallah, Allah katakan dengan sedemikian rupa luar biasa, kejadian yang sangat singkat, 1 bulan Allah menunda wahyu untuk turun kepada peristiwa tersebut. Kata Siti Aisyah, setelah datang kejadian itu, kami datang ke Madinah, kami masuk Madinah, dan aku langsung kemudian ishtaqaitu, aku sakit selama sebulan, qurba min syahr, hampir 1 bulan aku sakit. Dan aku tidak jumpai kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap kali datang ke kamarku hanya bertanya, bagaimana kondisimu, bagaimana kondisimu, hanya itu saja. Tidak sampai menyentuhnya, tidak sampai kemudian menghampirinya, tidak, hanya bertanya bagaimana kabarmu, bagaimana kondisimu. Siti Aisyah mendapatkan sebuah kejanggalan. Maka beliau mengatakan, fa'adzintu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasta'dantu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an atiya abawayya. Aku minta izin untuk pulang saja ke rumah orang tuaku. Fa'adzina li, maka Nabi memberikan izin kepadaku pulang ke rumah orang tua. Saking Nabi tidak mau kemudian menghukumi Siti Aisyah, dan Nabi pun tidak mau kemudian tergesa-gesa untuk mendatangi Siti Aisyah. Kenapa? Karena dari Allahnya belum ada beritanya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sempat terpengaruh. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun ketika dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Ali, sini saya pengen tanya, bagaimana pendapatmu tentang berita yang sudah menyebar luas di tengah-tengah masyarakat Madinah ini? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Seorang yang dijamin masuk surga, yang paling dekat dengan Nabi, termasuk juga adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, perempuan banyak, kau ceraikan dia tidak ada masalah. Semoga Allah gantikan kau dengan wanita yang lebih baik. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib.
Bahkan yang ikut menyebarluaskannya adalah tokoh-tokoh berpengaruh dan tokoh-tokoh yang dijamin masuk surga. Contohnya adalah Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti Siti Aisyah siapanya? Ponakannya sendiri. Mistah bin Uthathah termasuk orang yang mengikuti perang Badar, dan semua ahli Badar dijamin masuk surga. Semua veteran perang Badar, kata Rasulullah SAW, "If'alu ma syi'tum," silakan Anda berbuat apapun. Qad ghafarallahu lakum. Dosa kalian semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di zaman Umar, ya, dilaporkan seorang sahabat Nabi di Irak sempat minum khamar. Ketika mau dihukum oleh Umar, ternyata sahabat ini pernah ikut perang Badar. Maka Umar nggak jadi kemudian mencambuknya. Hanya karena apa? Allah sudah mengampuni semua dosanya. Mistah bin Uthathah, ketika ibunya ditanya oleh Siti Aisyah, Siti Aisyah mengatakan, "Ta'isa Mistah." Ya, sungguh celaka Mistah itu. Orang miskin yang hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, semua pertanggungan hidupnya ditanggung, dijamin oleh Abu Bakar, semua nafkahnya diberikan oleh Abu Bakar. Tetapi berani dan kemudian terpengaruh untuk menghakimi Siti Aisyah ponakannya sendiri, dan mengatakan Siti Aisyah telah berbuat serong dengan Safwan bin Mu'attal. Maka Siti Aisyah mengatakan, "Ta'isa, sungguh celaka pamanku itu. Ya, dia ikut menyebarluaskan berita tentang aku yang tidak benar." Maka kata ibunya apa? "Wahai Aisyah," kata ibunya Mistah, "atasubbu, apakah atasubbina, apakah Anda sedang mencela man syahidal badra, orang yang telah ikut perang Badar, sedangkan Allah saja sudah mengampuni dosanya." Ada nama lain Hasan bin Thabit, seorang yang dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penyairnya Nabi, sebagai juru bicaranya Nabi. Karena kata-katanya lantang, kata-katanya bernas, kata-katanya begitu luar biasa, diplomatis dan seterusnya. Orang yang sangat dekat dengan Nabi, dijadikan juru bicaranya Nabi, ternyata juga orang yang ikut menyebarluaskan fitnah yang terjadi. Hasan bin Thabit. Ada lagi yang kemudian ketiga adalah Hamnah bintu Jahsh, saudari kandung daripada Zainab bintu Jahsh. Siapa Zainab bintu Jahsh? Istri Nabi. Istri Nabi yang paling cemburu dengan Siti Aisyah, senantiasa sering berkompetisi dengan Siti Aisyah. Tapi ketika Zainab bintu Jahsh ditanya, "Bagaimana pendapatmu tentang berita yang sedang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Madinah?" Beliau katakan apa? "Aku tidak menyaksikan dari Aisyah kecuali kebaikan." Dalam konteks itu beliau masih bisa berpikir sehat. Cemburu boleh, tapi kalau tentang fitnah, beliau bisa memilah dan memilih. Tetapi saudari kandungnya berarti siapa? Saudari iparnya Nabi. Saudari iparnya Nabi, juru bicaranya Nabi, kemudian paman dari istrinya Nabi. Mereka pihak-pihak yang terpengaruh dan ikut menyebarluaskan. Dalam tafsir hanya 3 tokoh ini ditambah Abdullah bin Ubay bin Salul jadi 4 tokoh besar yang kemudian menyebarluaskan ini semua. Sehingga hukumannya apa? Hukumannya adalah di ayat sebelum-sebelumnya, awal-awal surat An-Nur, hukumannya adalah 80 cambukan. Ya, fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan pernah terima persaksian mereka selamanya, dan kemudian cambuklah mereka dengan 80 cambukan. 3 orang dipastikan dicambuk. 80 cambukan. 1 orang berbeda pendapat ulama tafsir. Siapa yang 1 orang ini? Abdullah bin Ubay bin Salul, sang pimpinan satgasnya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di ayat yang terakhir, ya, di akhir ayatnya kata Allah, "Walladzi tawalla kibrahu." Siapa yang mengambil bagian paling besar, siapa yang mengambil porsi paling besar, siapa yang menjadi otaknya, dia akan minhum falahu adzabun azim. Di akhirat mendapatkan azab. Dengan ayat ini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa beliau tidak sempat dicambuk. Dicari-cari secara sirah, kenapa beliau tidak sempat dicambuk? Ternyata nggak mau ngaku. Kalau yang 3 ini mau ngaku, dibanding diadab di akhirat lebih pedih dan selamanya, mending diadab di dunia yang kepedihannya lebih minim dan tidak akan selamanya menerima sakit. Abdullah bin Ubay bin Salul sudah menjadi otak, nggak mau ngaku. Jadi otak-otak yang nggak mau ngaku sudah ada dari zaman dulu. Apalagi kalau sebenarnya
mereka dalam barisan kaum muslimin yang disebut sebagai usbatun minkum. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah katakan kata-katanya yang luar biasa. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Ada kata-kata maktasaba. Apa artinya maktasaba? Dia bukan kasaba. Kalau kasaba melakukan sesuatu biasa. Ya. Tapi kalau sudah iktasaba, yaktasibu iktisaban, melakukan sesuatu dengan emosional. Betul-betul ada semangat melakukan sesuatu dengan gairah, melakukan sesuatu dengan dengan hasrat yang luar biasa. Melakukan sesuatunya dengan niat yang betul-betul menghujat. Wah, ini kesempatan. Kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan Muhammad dari tampuk kekuasaan Madinah saat itu. Dan kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul begitu bencinya kepada Rasulullah SAW? Kalau kita lihat urutannya dikaitkan dengan kekuasaan. Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak, termasuk pimpinan daripada suku Khazraj. Saat sebelum Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, hijrah saat itu, beberapa bulan sebelumnya sudah disiapkan upacara pelantikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pimpinan tertinggi Madinah. Bahkan sudah disiapkan mahkotanya yang akan dipasangkan di atas kepalanya saat upacara pelantikan itu. Hanya beberapa bulan sebelum kedatangan Nabi, tiba-tiba Nabi datang. Ketika Nabi datang dari kota Makkah menuju Madinah dalam proses hijrah itu, siapa yang kemudian dijadikan sebagai pimpinan mereka? Aus dan Khazraj bersatu. Dari beberapa pimpinan Khazraj ada Sa'ad bin Ubadah, dan kemudian ada Usaid bin Khudair, ya, ponakannya sendiri, termasuk juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Sa'ad bin Ubadah sebagai salah satu pimpinan Khazraj menyerahkan, dan Sa'ad bin Mu'adz sebagai salah satu pimpinan daripada Aus menyerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin mereka. Kira-kira siapa yang kebakaran jenggot, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah hampir dilantik, nggak jadi dilantik. Ya, sudah disiapin bajunya, nggak jadi kemudian dipanggil. Ya. Sudah dijahit, zaman dulu nggak ada penjahitnya mungkin. Dalam riwayat cuma dikasih apa? Sudah disiapkan itu mahkotanya. Upacaranya sudah disiapkan, semua prosesnya sudah disiapkan. Gagal total. Maka semua kedengkian, semua kebencian, semua rasa dendam ini ada dalam hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka sedikit apapun kesempatan dan peluang, itulah yang kemudian dia jadikan sebagai cara dan peluang untuk bisa menjatuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling efektif dengan ayat ini adalah tentang bagaimana menjatuhkan kehormatan seseorang. Bukan fisik. Kalau ada orang berani mengancam Nabi, menghunuskan pedangnya, banyak orang yang siap melawan. Kalau ada orang yang kemudian mengancam Rasulullah SAW, banyak orang yang siap menggantikan posisinya. Seperti misalnya ketika proses hijrah pertama, ya, siapa yang menggantikan posisi tidurnya Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siap, banyak orang yang siap menyerahkan nyawa. Tapi Ali bin Abi Thalib yang siap menggantikan posisi Nabi saat hijrah, dia pula yang mengatakan kepada Rasulullah, perempuan banyak. Kalaupun engkau pisah dari Aisyah, masih banyak perempuan soleh yang bisa engkau nikahi. Akan aku carikan budak-budak yang suci, yang bersih, jariyatan mukminah. Dia beriman dan bisa menggantikan posisi Aisyah. Subhanallah. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir ayatnya, ayat 20 itu, Allah mengingatkan, ya'idzukumullah an ta'udu limithli hadza abadan in kuntum mu'minin. Ini nasihat dari Allah kepada kita. An ta'udu limithli abadan. Yang begini jangan terulang lagi, kata Allah. Peristiwa ini cukup sekali saja. In kuntum mu'minin, kalau memang kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaratnya bisa terbebas dari segala makar orang-orang munafikin adalah mempertebal keimanan. Tidak ada cara yang lain. Tidak karena kecerdasan kita, bukan karena kehati-hatian kita, bukan karena kita punya orang kepercayaan yang banyak. Tidak. Justru orang-orang kepercayaan di lingkar utamanya Nabi SAW, mereka juga adalah orang-orang yang terpengaruh menyebarkan berita dusta itu. Dan yang terpenting kata Allah, kalau kita mendapatkan berita itu, contohlah di ayat yang ke-12.
laula idh sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minat. Kalau kemudian kita mendengar sebuah berita, maknanya apa? Berita dusta itu akan tetap ada kalau ada orang yang mendengarkannya. Maka cara pertama, kunci telinga. Ada berita dusta dari orang-orang munafikin, kunci telinga. Itu kunci nomor satu. Yang kedua adalah dhannal mu'minun. Sebagai orang beriman yang dikedepankan adalah husnul dzannya dulu. Jangan suudzannya dulu. Jangan berburuk sangkanya dulu. Kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya. Apa yang harus dilakukan? Dhannal mu'minun, perbaiki prasangka, dan lihatlah bagaimana keluarga Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya. Ayat ini tentang menyinggung Abu Ayyub Al-Ansari dan memujinya. Saat istrinya bertanya, "Wahai Abu Ayyub, suamiku, bagaimana pendapatmu tentang berita yang sedang tersebar?" Kata Abu Ayyub, "Wahai istriku, bagaimana pendapatmu kalau ternyata yang dituduh berzina adalah engkau? Apakah anda betul-betul mengerjakannya?" Kata istri Abu Ayyub, "Tentu saya tidak akan pernah mengerjakan zina." Maka kata Abu Ayyub, "Wallahi fa Aisyah wallahi khairu minki." Demi Allah, sesungguhnya Aisyah lebih mulia dibandingkan kamu. Kalau kamu saja tidak mungkin mengerjakan, apalagi Siti Aisyah. Maka kata Abu Ayyub, "Wallahi dzalikal kadzib." Demi Allah, apa yang tersebar sekarang ini adalah semua berita dusta. Artinya, kata para ulama terbagi 4 golongan menyikapi berita dusta. Pertama, ada orang yang terpengaruh dan ikut menyebarkan. Dan ini yang paling celaka. Hukumannya dicambuk 80 kali. Yang kedua adalah orang yang terpengaruh tapi bertanya-tanya, masa iya sih? Nggak mungkin nggak nyangka ya ternyata dia juga sama saja, dan seterusnya. Yang ketiga adalah orang yang kemudian tidak punya sikap apapun. Dia diam, tidak membenarkan, tidak juga mengingkari. Ya. Dia diam saja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memuji mereka. Ya. Mereka punya dzon, punya prasangka, masih ada prasangkanya kebaikan kepada, walaupun tidak mengingkarinya secara langsung. Tapi pihak yang keempat, kategori yang keempat adalah orang yang langsung mengingkari berita dusta itu. Nggak mungkin, saya nggak percaya, ini pasti dusta. Dan ini yang Allah puji dalam ayat 12 dan ayat-ayat 13 serta 14 dalam surat An-Nur itu. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap kita pertama adalah dalam kontestasi yang disebutkan dalam kisah ini adalah kontestasi ada orang-orang yang tidak suka kepemimpinan diambil oleh orang baik. Kekuasaan diambil oleh orang yang dipercayai, oleh orang yang sedang bertikai saat itu, Aus dan Khazraj. Mereka mempercayakan kekuasaan dan kepemimpinan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pasti mengundang kecemburuan dan kehasudan, kedengkian orang-orang yang hasud dan dengki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang baik. Dan itu pasti akan senantiasa ada. Walaupun Allah bilang mudah-mudahan tidak terulang, tapi Allah bilang akan terulang terus. Innal ladzina ja'u bil ifk. Yang pertama. Yang kedua adalah membatasi diri dengan tidak memasang telinga kepada setiap informasi dan pemberitaan. Ya, memastikan diri bahwa telinga kita hanya kita pasang kepada informasi-informasi yang disebarkan dan mereka sanggup menghadirkan saksi. Ya. Karena Allah katakan mereka yang mendatangkan berita harus mendatangkan arba'at syuhada, 4 saksi. Artinya apa? Klarifikasi, kemudian minta mana buktinya, siapa saksinya, dari mana informasinya, cari tahu. Kalau memang sudah ditempuh jalur itu, maka silahkan mempunyai sikap. Kemudian yang ketiga, kewaspadaan sebagai kaum muslimin adalah kewaspadaan yang niscaya, apalagi dalam hal menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhir zaman senantiasa ada orang-orang yang membelot dalam barisan, dan itu berada di antara mereka, bahkan orang-orang terdekat yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang kisah ini. Kata para ulama, kalau sampai ada orang yang menjatuhkan kehormatan orang lain, dan orang ini adalah simpul umat, yang saat itu adalah simpulnya Rasulullah SAW, yang diserang adalah istrinya atau kehormatan keluarganya, kata para ulama, sampai kapanpun Allah tidak akan membiarkan fitnah itu terjadi. Kalau tidak bisa terklarifikasi sesama umat, maka Allah yang langsung akan memberikan klarifikasinya. Kalaupun tidak ada satu orang membela,
Bahkan Rasul pun begitu. Rasul bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah Anda melakukannya? Kalau memang Anda melakukannya, katakan Anda melakukannya dan segeralah bertaubat, beristighfar kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Kalau Anda tidak melakukannya, jujurlah kepadaku bahwa Anda tidak melakukannya." Bahkan Rasul pun memberikan dua pilihan itu. Karena Rasul kemudian masih ada keraguan, Allah tidak menurunkan firman-Nya sampai 1 bulan. Tetapi kemudian apa yang ingin saya sampaikan? Kata para ulama, kalaupun tidak ada satu orang yang membela terhadap fitnah yang sedang menerjang siapapun di antara kita, kalau itu berkaitan tentang kehormatan orang-orang yang punya simpul di tengah-tengah masyarakat tentang representasi keumatannya, maka Allah yang langsung akan membela. Saat itu tidak ada yang membela siapapun terhadap Siti Aisyah, kecuali kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membela. Maka kata Siti Aisyah ketika dikatakan oleh ibunya, "Wahai Aisyah, datangilah suamimu. Ayat Allah telah turun." Suamimu kemudian tersenyum ketika ayat Allah turun. Apa kata Siti Aisyah? "Semua bukan karena suamiku, tapi yang membelaku adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saking Aisyah ingin mengatakan, bahkan suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun saat itu tidak mengeluarkan kalimat-kalimat pembelaan sama sekali, karena memang ayat Allah belum turun. Maka beliau mengatakan, memang hanya Allah yang membela saya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini 4 poin besar yang ini saya sampaikan tentang berita dusta. Ini akan terus terjadi, dan kejadian itu diawali dan otaknya adalah orang munafik dari dalam barisan kaum muslimin. Dan kalau itu terjadi, ya posisikan telinga kita harus kita buka kepada siapa. Dan kalau menyangkut terhadap simpul-simpul kaum muslimin, ya tokoh-tokoh kaum muslimin, maka sikap kita yang pertama adalah mengklarifikasi, mencari tahu, tidak mempercayai begitu saja, atau kalau bisa kita langsung mendustakannya. Karena kepercayaan kita kepada orang-orang yang kita percayai lebih kita utamakan daripada mendustakan mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Allah wa yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Anzar atas tausiahnya. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, yaitu musibah itu terkadang berasal dari orang-orang sekitar kita yang semangat takbir.